Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Latif Danggori dengan NIM 21030966157. Di sini saya akan mempresentasikan sistematika dan teknik penulisan karya ilmiah. Sistem penulisan karya ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. 2. Bagian isi. 3. Bagian penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari A. Halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Daftar tabel, E. Daftar gambar, F. Abstrak. 2. Bagian isi terdiri dari bab pendahuluan, B. Bab penguraian, C. Bab kesimpulan. 3. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, B. Lampiran, C. Indeks. Teknik penulisan karya ilmiah terdiri dari 1. Ketentuan umum, 2. Kutipan, 3. Catatan kaki, 4. Daftar pustaka. Sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. A. Halaman judul. Judul merupakan nama yang melukiskan dengan singkat masalah yang ditulis. Meskipun singkat, judul harus mencerminkan isi tulisan. Judul harus dirumuskan dengan jelas, singkat, relevan dengan isi tulisan, tetapi tidak terlalu provokatif. B. Kata pengantar. Kata pengantar bukan termasuk bagian bab pendahuluan. Oleh karena itu, penempatannya harus di luar tubuh tulisan. Bagian ini umumnya berisi tentang pernyataan penulis, gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan hasilnya. C. Daftar isi. Daftar isi merupakan keterangan tulisan yang terperinci yang telah ditulis kata pengantar sampai indeks. Bagian ini dicantumkan bab-bab, subbab, dan subbab-bab disertai nomor halaman dan daftar isi. Diletakkan di halaman baru setelah pengantar. D. Daftar tabel jika ada. Daftar ini berisi tabel-tabel yang tercantum dalam tulisan yang disajikan dalam bentuk tabel biasanya, yang berupa jumlah, statistik, dan persentase. E. Daftar gambar jika ada. Daftar gambar biasanya diberi nomor urut dengan angka. Di sebelah kanan dicantumkan nomor halaman tempat gambar tersebut dimuat. F. Abstrak. Menurut Andrew, dalam Eko Susilo, abstrak diartikan sebagai rangkuman singkat dari isi sebuah dokumen. Abstrak harus berisi masalah pokok penulisan, tujuan, metode, dan kesimpulan secara ringkas dan padat, maksimal 3 halaman. 2. Bagian isi. A. Bagian pendahuluan, berisi tentang 1. Penegasan istilah dalam judul dan penegasan judul. 2. Perumusan masalah. 3. Tujuan dan manfaat penelitian. B. Bagian penguraian. Biasanya terdiri dari beberapa bab tergantung kebutuhannya. Dalam bagian ini, masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan diuraikan secara luas dan terperinci. Semua data diolah, semua faktor yang membantu kejelasan masalah dibahas dalam-dalamnya. C. Bagian kesimpulan, ulasan, dan implikasi. Dalam bagian kesimpulan dikemukakan secara singkat, jelas, dan tegas hasil analisa data, tafsiran terhadap hasil analisa data, dan kesimpulan pengujian hipotesis. 3. Bagian penutup. A. Daftar pustaka. Daftar pustaka atau sering disebut dengan bibliografi merupakan sejumlah sumber digunakan penulis dalam menyesuaikan tulisannya. B. Lampiran. Lampiran atau sering disebut dengan apendik biasanya disusun setelah daftar pustaka dan sebelum indeks dengan memberikan tulisan lampiran, nomor urut lampiran, dan judul lampiran. C. Indeks. Indeks memuat daftar istilah-istilah, nama-nama pengarang, nama-nama tempat, dan sebagainya yang disebut dalam tulisan yang telah disusun. Hal ini membantu pembaca dalam mencari keterangan-keterangan mengenai seorang tokoh, pokok, konsep, arti istilah dalam tulisan tersebut. 2. Teknik penulisan karya ilmiah. A. Ketentuan umum. 1. Ukuran dan macam kertas. 2. Cara pengetikan. 3. Margin. 4. Nomor halaman. 5. Halaman judul. B. Kutipan. Kutipan yaitu pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang
atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah atau referensi lainnya. Tujuan kutipan adalah menghemat waktu, mengadakan sorotan, analisis atau kritik, dan memperkuat uraian. Kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. C. Catatan kaki. Catatan kaki atau footnote dipakai untuk memberikan keterangan yang dikemukakan pada teks dan tabel. Tujuan catatan kaki atau footnote: 1. Untuk menyusun pembuktian. 2. Untuk menyampaikan keterangan tambahan. 3. Untuk merujuk bagian teks lainnya. D. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua sumber perpustakaan yang dipergunakan dalam penulisan. Sumber pustaka ini dapat berupa buku, majalah, surat kabar, kertas kerja, ensiklopedia, dan bagian penerbit lainnya sebagai sumber referensi. Contoh penulisannya seperti Faisal, 1999, langkah-langkah penelitian, cetakan 1, Jakarta, penerbit Acak. Di situ kita cantumkan nama pengarang, tahun penerbitnya, judul dari buku itu, dan penerbitnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.